You are now live. Alright, smart viewers. Balik lagi bersama gue Nathan. Dan ini live pertama kita setelah Lebaran kemarin ya. Jadi selamat juga untuk para teman-teman muslim yang kemarin sudah merayakan Idul Fitrinya. Nah, pada minggu ini gue akan ngobrol-ngobrol. Kalau dari kemarin kan kita ngobrolin seputar kayak corona juga ya. Nah, minggu ini balik lagi tetap membahas corona juga, pandeminya. Tetapi kalau yang sekarang ini bagaimana cara kita untuk menangani kesehatan ataupun misalnya problem-problem yang berhubungan dengan mental gitu ya, smart viewers. Nah, tentunya nanti minggu ini kita juga akan ngobrol dengan narasumber kita. Nah, ini narasumber kita ini datang dari Student Development Center, yaitu selaku manajernya ada Pak Yan Andre ya. Nah, jadi kita tinggal tunggu dulu aja. Oh, Pak Yan ini udah gabung ya. Coba kita invite dulu aja langsung ya. Mari Pak, bentar. Oh, lupa kan? Selalu Jonathan, Anda selalu lupa. Kasih judul dulu dong. Bentar, chat dulu ya judulnya. Jadi, judulnya adalah Nyaman selama hashtag di rumah aja, question mark. Nyaman selama hashtag di rumah aja. Cakep. Sekarang coba kita undang langsung dengan Pak Yan ya. Kita akan ngobrol-ngobrol ya. Sebentar. Set. Go live. Nah, ini buat teman-teman juga, kalau misalkan ada mau pertanyaan berhubungan misalnya kira-kira gimana sih cara menghadapinya. Halo Kak Yan. Halo Tan, apa kabar Tan? Yoi. Amin, baik. Bapak gimana Kakak? Sehat terus. Amin. Nah Kak Yan, kan sekarang Ya, kita ada mau ngobrol-ngobrol nih seputar kesehatan mental nih. Kak Yan kan juga selaku sebagai dosen jurusan psikologi juga ya, benar ya? ya betul. Iya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dari pertanyaan pertama dulu deh nih, Kak. Kita langsung mulai aja ya. Karena ini sebenarnya cukup padat ini ya kalau untuk ngobrol-ngobrol mengenai hal ini. Yes, Gitu. tentunya. Nah, kalau dari kalian sendiri sebenarnya basically dasarnya itu kalau menurut dari pandangan kalian sebenarnya masalah-masalah apa aja sih? Kenapa si pandemi corona ini bisa mengganggu kesehatan kita selama di rumah ini gitu? Iya, kalau berbicara tentang pandemi sendiri, ini kan sebuah virus yang kita nggak tahu keberadaannya di mana. Ya, stresnya beda kalau kita tahu sumber dari masalah itu ada di mana, gitu ya. Jadi yang pertama kali membuat kita jadinya kesehatan mentalnya mungkin agak terganggu itu karena memang kita nggak tahu sumber yang bisa kita antisipasi itu apanya, bagian mananya Oh gitu. gitu. Jadi memang ya sangat penting banget apalagi kalau di tengah pandemi ini sekali lagi eh, ya kan banyak banget ya beritanya. Jadi virusnya juga nggak tahu bisa nempel di mana aja, kemudian dalam bentuk yang seperti apa juga nggak terlihat dengan kasat mata. Iya. Itu yang akhirnya Nggak orang-orang pasti menjadi banget. Iya. iya dengan kondisi yang nggak pasti itu orang-orang Ngawang-ngawang jadi ya. ya ngawang-ngawang banget bahkan ya akhirnya membuat orang jadi jadi sih harus berbuat apa, jadi parnoan, jadi cemas, jadi takut sendiri gitu. Oh, hal-hal apa ya? Overthinking gitu ya? Ya, itu yang memang harus diantisipasi. Kalau misalnya cemasnya masih dalam kadar yang oke, yang masih normal-normal, itu masih oke lah buat kita sebagai manusia gitu ya. Tapi kalau udah terjadinya overthinking, over anxiety, itu yang memang perlu di aware lagi tuh harus ambil sesuatu untuk kita bisa mengatasi itu. Oke oke. Nah, sebenarnya di awal dulu kali Kak ya kita butuh sebenarnya meluruskan sebenarnya border maksudnya untuk kayak terlalu cemas sama ya cemas yang normal tuh sebenarnya kayak gimana sih maksudnya Ya, kayak contohnya mungkin atau kayak gimana. Jadi kayak mungkin dari kita yang nonton juga sekarang jadi udah bisa self reminder juga nih. Wah, ini sebenarnya aku udah kelewatan nih gitu. Jadi sebenarnya bordernya atau contohnya tuh yang jelas kayak gimana sih? basically sebagai manusia ya, manusia sosial yang pasti
adanya kecemasan, adanya stres itu ya hal yang normal, gitu ya. Iya. Kebayang kalau kita dalam hidup itu nggak pernah ngerasa cemas, nggak pernah merasa stres, nggak pernah merasa khawatir, kebayang hidupnya akan seperti apa? Datar banget, gitu ya. Tapi kalau kecemasan atau stres lah ya kita bilang, stres itu akhirnya kita bisa olah menjadi sebuah tantangan yang lebih positif. Jadi kita bisa apa ya, see from the bright side of stress tadi. Itu akhirnya bisa membuat kita bisa lebih optimal atau ya bisa menjadi tantangan untuk kita mengembangkan kemampuan-kemampuan kita yang mungkin selama ini belum pernah kita ketahui. Tapi kalau akhirnya stres itu dipandang secara negatif, ya itu akan akibatnya bisa mematikan dalam tanda kutip ya. Akhirnya stres itu membuat kita jadinya khawatir berlebihan, ya tadi overthinking, over anxiety, akhirnya mau kemana parnoan dengan situasi, ketemu sama orang akhirnya banyak sudut pandang negatif gitu ya. Kemudian tidurnya nggak bisa, jadi tidurnya bahkan cemas. Bahkan kita dengan kondisi di rumah yang mungkin kita bisa anggap itu adalah sesuatu yang memang zona hijaunya kita, itu kita juga nggak merasa aman. Ya, saat kita merasa tidak ada sesuatu yang seimbang dalam diri kita, saat kita merasa bahwa kalau saya jadinya nggak nyaman segala sesuatu, itu mungkin kita harus melakukan sesuatu. Ya, basically pada saat kita udah mengalami ketidakseimbangan dalam diri kita, misalnya kok saya jadinya parnoan, saya kok takutan, saya kok jadinya takut kotor, saya takut nggak bersih gitu ya. Itu yang akhirnya kita harus antisipasi. Ya bisa kita antisipasi secara mandiri, maksudnya kita sendiri, jadi membantu diri sendiri, atau memang kita butuh bantuan profesional gitu. Mungkin itu batasannya pada saat memang itu sudah mengganggu, karena memang kan stresnya orang, cemasnya orang, khawatirnya orang itu beda-beda. Saya sama Nathan juga pasti beda stresnya. Nah ini yang perlu di-awarein dari setiap kita, sebatas mana akhirnya itu mengganggu fisik kita, mengganggu keseharian kita, bahkan mengganggu psikis kita. Itu sih. Pokoknya kalau udah mengganggu, udah deh, mendingan kita cari cara untuk bisa ngatasin itu. Nah, menyinggung tadi juga yang mengganggu sampai ke fisik kita. Ini saya ada baca-baca juga nih Pak sebelum Kak, sebelumnya ini kalau misalnya ada yang namanya psikosomatik itu ya. Iya. Psikosomatik. Jadi kayaknya lagi ngetren banget ya psikosomatis ini ya. Iya benar-benar. Yang memang awalnya mungkin yang ngeh dengan psikosomatis itu apa sih, anak psikologi, tapi sekarang kayaknya semua orang awam udah tahu. Basically psikosomatis ini sebenarnya gangguan munculnya itu dari gangguan kesehatan fisik. Jadi kita ngerasain tubuh kita itu ngerasainnya dari fisiknya kita. Tapi memang kalau kita lihat lagi lebih dalam, sebenarnya sakit fisik itu adalah disebabkan karena adanya gangguan psikologis. Gitu. Jadi kayak misalnya saya waktu awal-awal kan kita tiba-tiba kan langsung brok gitu ya, langsung tadinya mau skemanya masih shifting kerja di BINUS, dan tiba-tiba langsung 100% langsung harus work from home. Dimana memang kita belum prepare untuk bisa work from home ya, bahkan stok makanan juga masih belum ada gitu ya. Nah, akhirnya awal-awal work from home itu saya pergi ke supermarket. Itu kan memang sebenarnya udah mulai meningkat ya jumlah yang positif. Nah itu setiap balik dari supermarket ya, biasanya sampai rumah saya merasa demam, saya merasa tenggorokan saya tuh gatel, kayak ada apalah di tenggorokan gitu ya. Terus kayak kok ada pilek-pilek ya. Nah, tapi udah mulai parah. Nah, itu sebenarnya karena kita stres dengan kondisi yang tidak pasti di luar sana. Dengan padahal kita udah prepare ya, pakai masker, pakai jaket, pakai sarung tangan, jaga jarak selama belanja gitu ya di supermarket. Tetap aja pada saat balik ke rumah, ya itu kan udah bersih-bersih sana sini. Itu kerasanya gitu. Tapi lambat laun gitu ya, setelah saya mulai tenang dan saya udah mulai berpikir lebih realistis, lebih positif bahwa oke, tadi saya tidak ada bersentuhan dengan orang lain, tidak ada berbicara dengan orang lain, kemudian semua barang-barang belanjaannya sudah dibersihkan dengan menggunakan cairan-cairan itu lah ya, dan akhirnya itu mulai tenggorokannya udah mulai nggak terlalu kerasa sakit atau gatel, pileknya juga hilang, demam yang tadinya somong-somong saya nggak sanggup kayak agak demam ya, itu pun hilang. Nah, memang terkadang psikosomatis itu bukan terkadang sih, biasanya sumbernya adalah karena kita juga lagi merasa stres.
Stres. gitu ya. Jadi kalau kita lagi takut, kita lagi cemas, kemudian eh, biasanya juga dia punya pola yang mirip ya. Teman-teman mungkin smart viewers juga mungkin bisa di flashback dulu dengan rutinitasnya. Saya dalam rutinitas waktu work from office pun kalau ada deadline, biasanya kepala saya pusing gitu ya. Nah, karena memang saya ada riwayat darah tinggi, waktu awal-awal saya nggak merasa itu stres. Benar-benar saya nggak merasa Iya. stres. Tapi karena memang saya ada pernah riwayat darah tinggi, jadi akhirnya, waduh saya makan apa ya tadi malam ya? Kenapa saya jadinya pusing gitu ya? Akhirnya saya minum obat darah tinggi. Tapi ternyata habis itu kok nggak hilang ya setelah makan saya telah makan obat. Lama-lama setelah deadline-nya itu selesai, habis misalnya saya udah berhasil memenuhi deadline, terus saya baru kok saya nggak ngerasain pusing lagi ya gitu. Dan itu berulang tiap ada deadline langsung tegang di bagian sini gitu ya, Tengah langsung ya, iya waduh. langsung pusing. Dan itu berkali-kali akhirnya punya pattern, punya pola. Nah ini yang mungkin teman-teman juga bisa lihat, kalau memang ada pola-pola yang seperti itu, sepertinya itu sudah dibilang psikosomatis. Jadi dari stres, dari kecemasan, mungkin dari tekanan-tekanan yang ada di sekitar kita yang akhirnya membuat kita, ya fisik kita akhirnya bisa merasakan itu. Nah, tapi memang kalau misalnya si stresnya itu udah hilang gitu ya, biasanya keluhan-keluhan fisiknya itu pun akan hilang juga. Seperti tadi, setelah saya lewat deadline, setelah saya bisa memenuhi deadline, kepala saya nggak pusing gitu. Tapi nanti ada deadline lagi, pusing lagi. Nah, itu yang perlu disadari juga. Biasanya ada patternnya. Tapi kalau ternyata sumber stres kita ini udah hilang, tapi kita masih kerasa ada keluhan fisik, itu mending langsung ke dokter ya. Mungkin ada penyakit Oh, itu fisik. berarti beneran bisa Ya, jadi itu ya. beneran penyakit Iya. fisik gitu. Karena memang Oh iya. kalau kita stres, sebenarnya tubuh kita itu sudah punya alert. Jadi tubuh kita tuh jadi punya alarm sebenarnya. Ya, misalnya kalau kita stres, biasanya dari segi kognitif, dari segi pemikiran kita itu biasanya lupa. Jadi susah untuk ingat ya, konsentrasi juga susah, bingung gitu ya, kemudian nggak bisa terlalu melihat secara objektif, itu secara kognitif kita, intelektual kita. Tapi secara fisik ya, itu tadi yang salah satunya ciri-ciri fisik kalau stres itu ya itu sakit kepala, gangguan pencernaan, nyeri di otot gitu ya, di pundak, di lengan gitu ya. Kemudian nggak bisa tidur nyenyak, ya insomnia, gangguan tidur, gampang lelah, nyeri dada. Bahkan ada juga kalau stres tuh pakai gangguan kulitnya itu keganggu, jadi kayak gatel, Oh iya. kayak alergi gitu ya. Itu juga bisa gangguan kulit gitu ya. Berat badan juga bisa berkurang, tapi Waduh. saya Oh, tapi saya agak berkurang, Pak. tapi saya Saya agak kira susah. nambah. Ya, saya Oh saya gitu. saya dapetnya yang bertambah. Sama, Pak. Sama. Retweet bener. Saya Iya, malah nambah. Kebalik. bisa. Saya jarang banget kalau stres tuh berkurang. Tapi yang sering nambah Oke. gitu ya. Gangguan pernapasan, daya tahan tubuh juga Iya. Pak, akhirnya bisa jadi kurang. malah itu apa? Kenapa jadi nambah? Karena pelampiasan nggak sih, Pak? Jadi stres, jadi Ya, buat tutupin itu kita makan gitu kan. ya. Itu yang memang kadang-kadang Hmm. kalau kita mau mengatasi stres, ya jangan sampai pelarian ke makan. Tapi kita kenali dulu sumber stres kita apa, supaya pelarian ataupun mengatasinya pun tepat gitu ya. Oke, itu ya nomor satu itu pokoknya. Mm-mm. Kenali dulu awali kita stresnya itu kena gimana. Ya, kalau kalau di psikologi namanya stresor. Jadi stresor adalah Oke. sumber dari stres. Jadi kita tahu dulu stresor kita apa. Kayak tadi kenapa saya tiap tanggal segini gitu ya, kok saya pusing. Ternyata itu adalah tanggal rutinitas saya harus eh, memenuhi deadline gitu ya. Tapi ternyata setelah saya lewat Oh iya, deadline, saya nggak pusing. Nah, itu berarti kan ada nggak pola. pusing. Berarti stresor saya adalah deadline. Bagaimana saya harus siap menghadapi deadline. Ya, lebih simpel lagi, biasanya saya pusing kalau saya ketemu pantat merah di lalu lintas kota Jakarta. Pantat merah itu Waduh. macet ya. Iya, 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 iya. Ya, itu saya biasanya pusing dan saya berhasil untuk mengatasi. Jadi kalau udah kelihatan antrian mobil dari jauh, udah deh tuh, udah Waduh. mulai Aduh. cung-cung di belakang gitu ya. Gitu ya. Memang pertama kali pada saat Oke. kita mau ngatasin itu, ya kita cari tahu dulu sumber stresnya. Stresor kita itu apa? Iya, ini menarik banget sih Smart Viewers ya. Jadi buat teman-teman sebenarnya
perlu juga sebenarnya untuk ngulik-ngulik untuk masalah-masalah kesehatan mental ini, karena Hmm. buat di Indonesia sendiri ya bisa dibilang kesehatan mental itu sangat salah satu eh, concern juga nggak sih Pak gitu ya. Concern banget terutama di kalangan remaja yang menuju dewasa ya. Buat teman-teman Oke. Binus dan Smart Viewers juga kan peralihan nih dari masa remaja yang memang dalam proses pencarian jati diri ya, Asik. banyak pergolakan emosi sampai dia menuju Mm-mm. dewasa yang dianggap harusnya dia bisa mandiri. Nah ini yang memang Hmm. sekarang kayaknya topik-topik kesehatan mental juga sudah mulai tidak terlalu tabu untuk dibicarakan, nggak seperti kayak dulu gitu ya. Ya, Dan ya, memang ya. kerapuhan saya bilang kerapuhan ya, kegalauan gitu ya, Kegalauan. kegalauan anak-anak sekarang tuh ya perlu dipahami dulu. Pertama kali ya diri dia sendiri harus aware dengan keadaan psikisnya mereka, keadaan mentalnya mereka sih, gitu. Dan memang ya perlu Jadi, diantisipasi nih buat ya. teman-teman yang uh, learning from home, work from home gitu ya. Sebisa mungkin jangan terlalu cemas, jangan terlalu stres, karena ya itu sudah banyak kan yang bilang juga kalau terlalu stres, terlalu cemas, imunitas tubuh kita juga akan menurun. Oke. Gitu. Nah, Pak, untuk dasarnya dulu nih, kalau misalnya dari kalian sendiri ada kayak guide supaya untuk ya hal-hal sepele lah yang sebenarnya mungkin orang-orang nggak lakuin gitu yang sebaiknya dilakukan sehari-hari gitu untuk menjaga kesehatan mental di rumah gitu. Ya, Gimana? basically karena memang ini maksudnya saya sendiri sih melakukan ini gitu ya, karena awal-awal dengan pemberitaan ya apalagi saya tinggal di Depok gitu ya. Pasien 1, pasien 2 itu kan juga dari Depok, gimana stigma Iya orang benar. terhadap warga Depok gitu ya. Itu Udah mulai, ya udah lumayan was-was sendiri gitu ya. iya was-was Iya. sendiri gitu, apalagi kalau ketemu sama teman-teman yang lain, gila lo orang Depok lo gitu ya, apaan sih gitu. Karena waktu awal-awal pandemi ini muncul ya, si corona ini muncul juga kan sebenarnya banyak sekali berita-berita dan hoax-hoax yang Ya. nggak bisa Nah terbendung itu Pak, sama sekali yang gitu. bisa dibilang juga sebenarnya buat teman-teman Smartverse yang lagi nonton juga ini pembatasan pemberitaan informasi yang datang ke kita sebenarnya juga harus Yes, kita kasih jadi gerbang gitu ya sebenarnya. ya, Nggak, jangan semuanya dimakan nanti malah stres sendiri gitu loh. betul. Basically balik ke orang masing-masing. Kayak kalau memang dia akhirnya bisa memfilter dan akhirnya masuk ke dalam diri dia, tidak terlalu akhirnya diartikan negatif, it's okay untuk baca banyak banget berita. Tapi saya pribadi, saya akhirnya suka parnoan. Jadi pada saat awal-awal berita muncul ya dari satuan jadi belasan, jadi puluhan, jadi ratusan, dan bahkan sekarang ribuan, itu saya nggak terlalu, akhirnya saya matiin TV. Dan ya TV palingan saya pakai movie-movie atau apalah ya. Saya jarang lihat berita. Awal-awal minggu pertama, Beritanya. minggu kedua untuk waktu kembali kita work from home gitu ya. Karena memang nggak perlulah kita, ya kalau itu akhirnya menjadi stres buat kita melihat berita, ya nggak usah terlalu sering kita lihat. Cukup sekali, 2 kali, that's it. Dan cari berita yang sumbernya terpercaya. Jangan lihat sosmed. Ya, kalau saya dengar teman-teman, ada banyak yang akhirnya dia leave dari grup-grup keluarga. Tahu ya, ibu bapak kita Oh gitu ya, supaya yang iya yang suka share langsung bener. forward, Iya iya langsung bener. share tanpa melihat sumbernya Iya. benar atau enggak. Akhirnya itu jadi stres sendiri buat teman saya, dan akhirnya leave dari beberapa grup, terutama di grup keluarga gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih cukup baca headline. Jadi kayak misalnya saya ada di handphone, ada aplikasi, saya misalnya today's news gitu ya, update corona case di Ya, berapa, udah saya nggak akan buka, yang penting cuma headline. updateannya gitu ya. Ya, Iya karena benar. kalau saya semakin buka, itu akhirnya ke diri saya jadinya lebih ke kayak apa ya, kemakan dengan berita-berita yang negatif, sudut pandang yang negatif gitu ya. Sekali lagi teman-teman mungkin cari berita yang benar-benar valid ya, reliable untuk diambil beritanya. Jadi memang cari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi kalau dari sosmed, apalagi share-sharean di WhatsApp, kemudian di Line gitu ya, ya sebisa mungkin nggak usah dibaca lah ya, terima-terima aja, tapi ya cari sumber terpercaya. Itu sih kalau dari segi berita, karena itu juga akhirnya em, mempengaruhi kita juga. Saya pribadi sangat berpengaruh gitu. Yang sekarang udah saya nggak mau lihat lagi, tapi sekarang saya udah mulai bisa tuh
eh, Oke. nonton pelan-pelan karena memang ya udah ini kan kondisi kita udah hampir lebih dari 2 bulan ya, mau masuk 3 bulan ada di rumah. Ya biasanya kan ya sebulan sampai 1,5 bulan kita udah mulai bisa beradaptasi gitu ya. Iya. Kemudian kalaupun ngelihat sesuatu kayak awal-awal lah ya itu juga kadang-kadang buat kita panik. Karena kalau panik, cemas itu bisa menular. Sama hal waktu dulu Iya. em, dibilang cepetan, kamu harus pastikan minuman air mineral di rumah itu ada gitu ya. Itu Iya. akhirnya ya Kayak karena kedengar orang panik, kita akhirnya ketularan keikutan panik. Nah itu biasanya memang iya. ada apa ya, ada rela apa ya, ada kaitannya di otak kita sebenarnya. Jadi ngelihat orang yang panik, ya panik buying kemarinnya sangat ngetren ya, banyak belanja Hmm. gitu ya. Akhirnya kita juga keikut panik, akhirnya kita melakukan yang sama gitu ya. Nah ini yang perlu perlu Sama. perlu perlu diantisipasi. Jadi kalau ngeliat orang panik, sebelum dia langsung masuk ke diri kita coba cari barrier dulu, kita cari atau ya filter dulu ya untuk kita bisa apa ya berpikir sejenak ini bener nggak ya gitu. Karena kan kemarin ada beberapa yang memang udah dipastikan sama pemerintah bahwa stok makanan nggak akan berkurang gitu. Yang Iya. saya sih keikutan panik buying adalah air mineral. Sampai Oh sekarang itu itu dusnya nggak dibuka. Nah itu kan itu. ya itu uh, apa ya, jadi jangan keikutan panik atau bahkan jangan berkontribusi untuk menciptakan kepanikan juga. Cerita panikan. Iya, Iya. itu juga kan misalnya Betul. tadi baru ke ini tiba-tiba gula tinggal 1 atau misalnya ada orang yang bersin-bersin di depan gua gitu. Jadi itu juga Aduh. jangan di-share juga gitu ya. Karena itu akhirnya Iya. kita Mungkin punya kalau kita ngobrol kontribusi. ke cuma satu dua orang nggak apa-apa lah ya kayak It's okay. curhat. Tapi kalau misalnya di dalam grup kayak Ya. grup WhatsApp atau apalah, waduh itu udah jadi problem juga sih ya. Terus karena memang kita juga harus self isolation, itu juga yang memang jangan sampai kita akhirnya antisosial ya. Sosial Bahkan media juga bisa jadi jawabannya kali ya Pak. ya karena jangan sampai pada saat kita melakukan self isolation, self quarantine itu akhirnya membuat kita nggak mau ketemu orang atau bahkan takut ketemu orang. Itu beberapa cerita, beberapa kasus yang saya dengar pernah terjadi seperti itu. Jadi akhirnya ketemu orang tuh kayak deg-degan, ketemu orang kayaknya kok gue nggak butuh sosialis sama dia. Basically kita masuk makhluk sosial ya. Dan kemarin kan dibilang bahwa ini orang-orang introvert adalah orang-orang yang paling diuntungkan dengan kondisi self isolation. Enggak juga. Introvert juga butuh membangun relasi sosial gitu ya. Jadi memang pastikan self isolation jangan sampai membuat kita jadi antisosial. Tetap maintaining social relationship ya. Bahkan seorang yang introvert pun butuh untuk menjalin relasi sosial. Apalagi orang-orang yang ekstrovert ya. Ya bisa pakai media sosial ya. Sekarang juga WhatsApp udah bisa berdelapan. Jadi teman-teman yang ekstrovert yang paling apa ya ekstrovert ujung banget gitu ya, ekstrim ekstrovert bisa menggunakan itu gitu ya. Karena memang dengan kita bertegur sapa dan berbagi cerita ini akhirnya membuat kita juga punya sudut pandang lain gitu. Jadi pastikan teman-teman juga punya cara, punya langkah yang tepat untuk tetap bisa menjalin relasi sosial. Gitu. Walaupun nggak bisa tutup tatap muka ya gitu. Betul. Jadi sebenarnya pada dasarnya lagi seperti yang tadi udah dari kalian cerita-cerita juga, kalau misalnya terlalu banyak lihat berita nanti bisa stres sendiri. Jadi memang paling awal itu kita harus kenali dulu kita stresnya tuh karena kenapa sih gitu ya Kak, kali ya Kak. Gitu. Jadinya dari situ kita udah bisa antisipasi nih. Oh, ini berarti aku harus menghindari ini nih, menghindari ini, kurangin itu gitu kali ya. Iya. Gitu. Nah, ini menarik juga ini karena untuk dari teman-teman Binusian juga ini kan sudah mau masuk sekitaran kalau nggak salah akhir Juni ini ya ada ujian akhir semester. Nah ini buat teman-teman di rumah ini kan mungkin udah jadi cukup lama gitu akhirnya jadi mungkin ada kayak rasa-rasa kayak mager lah Pak,
kayak males gitu, bawaannya jadi kayak mau ngapa-ngapain aja pengennya rebahan gitu, atau misalnya nggak mau keluar rumah gitu. Nah ini kira-kira untuk mengantisipasi kayak misalnya kayak membangkitkan lagi atau untuk menghadapi ujian akhir semester ini gimana nih kayak? Ya, buat tim rebahan ya. Yang pasti, Berbahan. ya mudah-mudahan di memasuki 3 bulan ini sudah mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang baru ya, dengan learning from home, semuanya from home gitu. Tapi memang kalau ada yang belum, kadang-kadang self isolation membuat kita akhirnya rutinitas itu jadi terganggu gitu. Yang tadinya ada jam bangun, jam makan dan segala macam, Iya. karena kita di rumah aja, bahkan mandi pun gak teratur gitu. Nah itu yang memang perlu diatasi dulu. Jadi pastikan memang kita tetap membuat jadwal keseharian ya. Ini yang awal banget waktu kita work from home, saya bersama tim selalu bilang pokoknya sebelum mulai jam 9 semuanya harus mandi. Jadi memang kenapa? Karena Itu. kita memang supaya bisa memahami bahwa jam dari bangun sampai sebelum jam 9 saya memang masih dalam kondisi saya masih di rumah dengan tidak tanggung jawab pekerjaan. Setelah saya mandi masuk jam 9 itu saya berarti sudah siap untuk berubah role dari yang tadinya sebagai anak di rumah menjadi pekerja atau sebagai mahasiswa ya. Jadi memang balikin lagi, mungkin kita nggak bisa strict seperti kalau misalnya waktu rutinitas sebelum di rumah aja gitu ya. Tapi memang bisa mulai membuat jadwal keseharian ya. Dan ini membuat jadwal keseharian juga cari jadwal yang tidak membuat kita cemas ya. Cari jadwal yang akhirnya membuat kita lebih bisa mengatur diri dengan santai. Maksudnya jangan akhirnya dengan rutinitas membuat kita jadi stres, membuat kita jadinya terlalu teratur tuh juga nggak oke gitu ya. Tapi lihat lagi kira-kira dari misalnya jadwal kuliah saya, jadwal persiapan ujian saya seperti apa, itu disusun lagi aja. Gitu. Jadi dilihat lagi. Pastikan aja gitu lah ya. Ya lebih fleksibel, tapi memang diatur jamnya. Pastikan memang komposisinya juga seimbang ya, ada tidurnya gitu ya, kemudian dengan jumlah jam tidur yang sesuai, kemudian ada ya waktu belajarnya kah atau waktu latihannya kah, kemudian waktu mengerjakan tugas, mandi juga jangan lupa gitu ya. Terus itu plus olahraga. Ya, ini yang memang agak berat, saya juga ngaca sih ngomong kayak gini. Tapi memang akhirnya beberapa hari saya coba jalan pagi gitu ya di komplek. Akhirnya membuat kita lebih seger sih sebenarnya. Karena memang tapi akhirnya iya, kita sebenarnya ya. Saya juga kalau misalnya awalnya kan juga malas-malas olahraga gitu. Cuman kemarin baru nemu ada kayak aplikasi gitu. Jadi di aplikasinya itu kan jadi judulnya kayak 30 hari untuk workout. Nah jadinya misalnya hari pertama itu 10 menit dulu. Nanti sampai hari ke-30 itu memang jadwalnya udah setengah jam. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, kalau misalnya saya udah ada kayak semacam goals-nya gitu. Jadi misalnya udah tahu nih kayak misalnya satu hari itu harus berapa, hari kedua tuh harus sudah apa, jadi makin termotivasi sih secara nggak sadar. Kalau dari saya sendiri sih gitu, jadi ngikutin pola dari aplikasi, nggak kayak lihat di internet udah tahu nih pokoknya buat ngurusin badan kayak gini. Tapi kalau dari saya sendiri sih caranya set goalnya sendiri sih. Nah itu berdasarkan dari aplikasi tersebut. Buat teman-teman Smartfreaks juga sebenarnya bisa nyoba sih supaya misalnya males. Nah ini salah satu kalau trik saya sih gitu. Ya, benar sih Tan. Jadi memang kita perlu nge-set sendiri goal kita dan akhirnya kita bisa ngatur. Jadi kalau kita nggak punya goal dan kita nggak punya sesuatu yang mau kita atur, akhirnya kita juga hilang arah. Ya, kadang-kadang kalau kita nggak punya target setiap hari kita mau ngapain dan harus ngapain, itu yang tadi saya bilang tetapin jadwal kita mau ngapain gitu. Karena kalau nggak ada, akhirnya kita lele-lele, hilang. Akhirnya tugas-tugas yang harus dikumpulin akhirnya nggak terselesaikan. Itu yang ya. Nah, selain itu juga coba create, walaupun ini terutama smart viewers atau binsial yang juga di kosan juga agak bingung ya kalau saya bilang gitu. Jadi pisahkan antara study space atau work space dengan living space, dengan daily livingnya kita. Nah itu akhirnya kita sebenarnya itu membuat otak kita berpikir bahwa kalau misalnya kita berpindah, misalnya sisi sebelah sini adalah tempat kita untuk belajar dan bekerja, sisi sini adalah tempat kita istirahat, sisi sini untuk saya mencari kesenangan, nonton TV atau main game segala macam.
saat memang kita masih dalam proses masuk ke dalam perkuliahan gitu ya, atau dalam waktu belajar, kita akan masuk ke area-area untuk ya working atau study ini. Kalau udah selesai waktunya, saya akan pindah nih. Oh, ini jamnya makan siang, saya akan pindah ke makan siang. Jadi otak kita juga akhirnya kita bisa atur, kita kasih apa ya, kita latih untuk saya bisa berpindah dari satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Karena ada teman-teman juga yang merasa bahwa selama learning from home atau work from home, akhirnya saya susah tidur. Saya akhirnya kayak merasa badan gak lelah. Sebenarnya badan kita lelah kok. Apalagi kalau work from home, learning from home, mungkin saya pribadi dan teman-teman juga ngerasain lebih capek dibanding kita dari rumah atau dari kantor atau dari kampus, gitu ya. Kenapa akhirnya kita merasa susah tidur? Mungkin karena kita tidak bisa mengatur otak. Oh, ini udah saatnya saya harusnya punya daily living yang memang saya harus kerjakan sekarang karena work hour saya atau study hour saya udah habis nih. Tapi karena kita tempatnya itu aja, atau bagian dari kosan kita itu aja, kita nggak nyekat, kita nggak kita nggak punya satu tempat khusus, akhirnya otak kita kebawa, ya itu yang akhirnya membuat pada saat tidur pun, ya akhirnya kita masih mikirin tugas kita masih mikirin pekerjaan kita, yang akhirnya mengganggu tidur kita. Tapi kita merasanya, kayaknya gara-gara gua nggak capek kali ya, karena gua nggak ada aktivitas, nggak juga sih, karena memang akhirnya otak kita yang akhirnya nggak bisa dihentikan untuk stop. Lu stop belajar, lu stop bekerja, saatnya lu nikmati, jaga fisik lo, jaga psikis lo dengan suasana yang santai. Jadi ini yang juga teman-teman juga butuh cari me time, ya me time dengan space yang berbeda dari tempat belajar dan tempat bekerja kita. Ini akhirnya membuat kita bisa lebih fresh lagi dan mudah-mudahan tidurnya bisa lebih nyaman lah ya. Oke, ini keren banget sih ini Smart Fuse ini sebenarnya bisa dibilang salah satu hacks ya buat trik psikologis buat teman-teman mengatur sendiri kayak nanti ya secara nggak sadar aja sebenarnya kayak bawaannya pengen aja untuk memang misalnya udah di space tertentu pengennya kerja atau pengennya istirahat gitu ya. Ya, apalagi kalau misalnya kita udah penat, udah lelah, nggak apa-apa kok cari waktu beberapa menit untuk kita me time dulu. Ya, kita cari something yang misalnya nonton atau just browsing atau lihat-lihat IG gitu ya, untuk mengembalikan mood kita untuk balik belajar atau balik bekerja lagi. Itu. Iya. Oke. Nah, ini Smart Fuse mau ingetin lagi ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya udah mulai mau nanya-nanya ke Kak Ian untuk seputar bagaimana cara untuk menghadapi kesehatan mental di rumah, langsung aja komen di bawah ya. Nah, ini aku juga mau nanya dulu lagi nih Kak Ian. Seputar ini kan ada teman-teman juga seperti yang tadi udah kita bahas juga sebelum ini mengenai pelampiasan nih. Jadinya kayak misalkan sekarang karena lagi di rumah, apalagi kemarin habis THR gitu ya, jadinya belanja online, beli semua barang-barang, jadinya akhirnya kalau misalnya di TikTok itu udah ada kayak konten di mana ngebahas shopping haul namanya, kayak jadinya beli banyak banget sampai berambruk, akhirnya malah pengeluaran makin besar gitu. Nah ini stres kalau lagi dari nanti. Kayan sendiri, nah itu. Nah kalau dari Kayan nih ngelihatnya gimana? Ini kayak masalah-masalah kayak pelampiasan atau hal-hal impulsif seperti ini mungkin bukan cuma belanja kali ya, mungkin ada hal-hal yang lain gitu. Kayan ngelihatnya gimana? Sebenarnya kalau ini dari sisi lain ya, selain belanja online tanpa mengerti tanpa mengerti itu adalah keinginan atau kebutuhan saya, itu mungkin waktu temanya Pak Gatot kemarin ya, bagaimana kita manage keuangan ya. Tapi dari sisi lain akhirnya itu bisa jadi kalau di psikologi bisa dibilang perilaku impulsif itu akhirnya membuat kita melakukan sesuatu dulu, baru akhirnya mikir, ini butuh nggak ya gue, ini buat apa ya gue beli gini ya. Nah, kadang-kadang perilaku impulsif itu terjadi pada saat kita memang dalam kondisi yang tidak berpikir jernih ya. Jadi iya lagi dapat duit, lagi dapat THR gitu ya, lagi dapat uang lebih gitu ya, atau baru lebaran dapat salam tempel gitu ya, dapat transferan kira-kira heboh gitu, wah gue banyak duit dan gue kan lagi stres nih, gue kan lagi self isolation, jadi gue harus dikasih reward dong. Ada beberapa yang kayak gitu ya. Nah itu yang cara mikirnya gitu. Iya. Nah itu yang tadi saya bilang, pada saat kita mau ngatasin apakah saya itu lagi stres atau enggak, yang pasti kita aware dulu, self awareness dulu yang kita kembangkan.
supaya kita jadi kayak jangan langsung bertindak tanpa berpikir dulu. Kasih diri kita, kasih pikiran kita untuk pause dulu, di pause dulu untuk kita bisa melihat ini gue lagi stres nggak ya? Apakah ini akhirnya gue panik buying atau gimana nih? Dan kalau memang ternyata ini kayaknya gue lagi stres, cari sumber stresnya apa. Nah, pada saat sumber stresnya sumber apa, stres balik lagi ya. apakah sumber stres ini bisa saya atasi dengan saya belanja online? Apakah sumber stres ini bisa saya atasi dengan saya cari coklat banyak-banyak? Ya, dan lain sebagainya. Nah, karena kalau kita kalau kita terlalu impulsif langsung bertindak dulu sebelum berpikir lebih lama, akhirnya yang tadi terjadi itu. Akhirnya ya tambah stres lagi karena tiba-tiba cicilan saya jadi banyak gitu ya, tagihan saya jadi banyak. Iya benar. Ini ternyata bulan depan ini udah mulai masuk ke kantor, berarti saya harus punya uang untuk beli bensin gitu ya. Iya benar. Tapi duitnya udah nggak ada, tambah stres lagi. Ya, aduh. Benar. Sama juga bisa dibilang satu lagi contohnya itu ya ini impulsifnya jadi malah belanja makan banyak gitu kan, jadi makin stres. Waduh, berat badan naik. Waduh, betul. Saya sih barang nggak nambah, berat aja tambah melar. Beratnya nambah bener, sama banget Pak saya. Nah ini kita langsung coba lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen ya. Ini ada dari Siska nih. Kak, kenapa pas WFH ini malah ngerasa lebih capek ya? Karena saya juga merasakan itu sih. Karena memang orang merasa bahwa tidak ada perlu mobilisasi dengan membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Saya pernah meeting itu 9 sampai 12 itu 9, 10, 11 tuh. 3 kali meeting. 4 kali meeting. 3 kali meeting. Dari jam 8 sampai 12. Jadi tiap 1 jam. Jadi totally 1 hari bisa 6 kali meeting. Itu capek banget. Walaupun memang kita nggak ada waktu untuk berjibaku dengan lalu lintas yang macet dan lain sebagainya, tetap aja akhirnya terkesan karena tidak terlalu banyak membutuhkan waktu untuk mobilisasi, akhirnya dipadetin semuanya. Nah itu yang akhirnya membuat kita juga memaksa otak kita untuk tetap fokus, karena kayak meeting juga kan sebenarnya nggak cuma dengerin, tapi kita mengolah sesuatu di pikiran kita, dan itu biasanya lebih capek gitu. Terus tadi kita juga perlu maintaining waktu dan space kerja kita. Jadi kalau memang karena kita merasa di rumah dan besok nggak perlu bangun pagi, kadang-kadang kita melanjutkan pekerjaan kita sampai larut malam. Bahkan sampai tidur pun kita nggak bisa mempause dulu pikiran kita untuk memikirkan pekerjaan kita. Itu yang memang perlu diantisipasi tadi. Kita perlu space khusus untuk working dan juga daily living kita. Dan juga kita punya waktu khusus, ya kecuali kalau memang ternyata kita harus mengejar deadline. Itu di luar itu ya. Jadi kita kalau memang mengejar deadline ya berarti di luar jam yang kita tentukan ya silakan. Nah itu sih, jadi kerasa capek ya karena memang kebanyakan nguber, apalagi awal-awal work from home, kayaknya semua lagi antusias untuk Zoom meeting ya. Jadinya semua di Zoom meeting. Nah ini akhirnya terjadi sama saya. Saya akhirnya tidak terlalu punya waktu khusus dengan teman-teman di SDC untuk kita Zoom meeting tapi nggak pernah bahas tentang pekerjaan. Jadi just say hi, say hello, tukar cerita, tukar pengalaman, tanpa membicarakan tentang pekerjaan. Nah itu akhirnya cukup efektif untuk kita punya booster lagi untuk kita balik ke pekerjaan kita. Gitu. Jadi, dan ini mungkin sudah diikutin sama teman-teman, dan kalau dari segi kemahasiswaan juga kalau teman-teman sini follow IG-nya student.binus, itu banyak banget lomba-lomba online gitu ya. Kemudian challenge yang hadiahnya juga luar biasa. Sebenarnya untuk booster juga buat mahasiswa supaya nggak terlalu jenuh dengan rutinitas perkuliahan, karena memang itu ya, kita harus punya cara untuk split. Kalau kita udah terlalu lelah, kita terlalu capek, ya selain me time, kita coba cari aktivitas lain. Apakah ngikutin challenge, ngikutin online competition yang akhirnya membuat kita punya hadiah gitu ya. Ataupun yang sekarang bisa dilakukan teman-teman juga mencari hobi baru. Nah ini kadang-kadang banyak banget nih skill-skill baru ya. Udah pada punya podcast channel, bisa masak ya, bisa merajut mungkin. Sekarang jadi YouTuber gitu ya. Nah itu juga bisa mengatasi untuk kejenuhan kita sih. Jadi ya capek-capek, ya itu kondisinya, ya kita coba cari cara untuk bisa ngatasin itu sih, biar lebih refresh lagi. Oke, keren. Nah itu udah terjawab ya untuk dari Siska. Nah ini ada dari Nicolin 23 nih Kak.
Hmm? Teman-temanku cerita kadang mereka suka overwork dan dapat tugas di luar kerja selama WFH. Mereka katanya suka guilty kalau nggak langsung dikerjain dan pengen ngerjain terus meskipun capek. Tipsnya dong Kak untuk mereka. Tipsnya baik lagi, self awareness ya. Kita Self itu manusia awareness. punya batas kemampuan, ya ada limitnya lah kemampuan kita. Kita sendiri yang lebih paham diri kita seperti apa. Jadi kita cari tahu dulu limit kita itu sejauh mana. Jadi know your limit ya. Manage you can dan release what you cannot. Jadi kalau kita udah tahu limit kita semana, kemudian oh ternyata limit kita masih bisa mengerjakan itu, silakan kerjain. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksain. Nanti baliknya ngegrogotin dalam diri kita lagi tuh. Jadi tambah stres. Nah, caranya adalah kalau memang ternyata itu masih belum lewat deadline, sebenarnya ya tadi kamu coba atur otak untuk udah lu harus stop dan lu harus pindah dengan pekerjaan ataupun relaxing dulu ya. Tapi kalau ternyata itu apa ya? Kalau itu deadline dan kamu juga udah lelah, komunikasi asertif juga dibutuhkan sih. Jadi kamu ngomong ke supervisormu atau atasanmu untuk bilang sepertinya saya nggak bisa memenuhi ini, boleh nggak kalau besok pagi saya lanjutkan dan lain sebagainya. Karena kalau kita lagi penat juga hasil pekerjaan kita juga nggak akan optimal. Nggak akan maksimal ya. Ya nggak akan maksimal hasil itu. Nah, ini pertanyaan terakhir deh ya Kak. Ini Hmm? untuk Q&A-nya. Ini datang dari Ariestiani. Nah, ini apakah ada stres khusus untuk para pria dan wanita di masa pandemi? Misalnya kalau wanita panic buying, kalau pria jadi panic selling. Nah, itu. Ada perbedaan nggak sih sebenarnya memang untuk dari psikologis perempuan dan wanita sendiri untuk dari stres ini gitu? Emang pria panic selling? Apa yang mau selling? Iya, ini sebenarnya gue baru dengar juga di panic selling, baru tahu aku. Iya. Sebenarnya apa ya? Baru Barang-barang tahu. pria lah, bukan itu Mohon maaf. cewek biasanya. Iya. Nah, Jadi gimana tuh Kayan? Ini. sebenarnya karakteristik cewek cowok sebenarnya juga beda ya. Cewek yang katanya lebih feeling, cowok lebih thinking. Tapi basically nggak Hmm. cewek nggak cowok pada saat seseorang menghadapi sebuah situasi yang menekan, situasi yang menyebabkan stres, itu pasti beda-beda cara apa ya, cara meresponnya, cara mengatasinya. Gitu. Jadi eh, nggak bisa dibilang kalau cewek jadinya panik buying, kalau cowok jadi panik selling. Ya belum tentu sih. Ada juga mungkin cowok yang panik buying, tapi buyingnya yang lain. Misalnya otomotifnya kah Ya. laginya di modif-modif gitu ya. Waduh, bahaya. Iya, Nah ini itu langsung beli motor, waduh. ya karena memang ya tadi balik lagi pada saat kita lagi stres, lagi tertekan, cari dulu sumber stresnya. Gitu. Jadi belum Yes. tentu cewek itu jadi panik buying dan Kunci. cowok itu jadi panik selling. Lebih ke walaupun sama-sama cowok, sama-sama cewek juga respon dia terhadap stres, terhadap situasi yang menekan, respon dia terhadap kecemasan juga beda-beda. Itu yang memang perlu kita lihat lagi, aware lagi dengan diri kita, cari stresnya kita, baru atasin. Gitu. Itu dia ya. Nah, itu sih pertanyaan terakhir ya Kak untuk ngobrol-ngobrol kita. Nah, ini untuk penutupan nih, kayak untuk pertanyaan dari Kak Ian. Ini kan pada bulan Juni rencananya PSBB ini udah akan berakhir gitu ya. Tapi masih jadinya udah akan ada namanya sebutan the new normal Yes. gitu. Terus akhirnya tapi masih ada sedikit pembatasan-pembatasan berikut lainnya ya. Memang sesuai dengan aturan yang sudah diberikan dari pemerintah juga kan ada masih batasan-batasan tertentu. Memang nggak dibuka semuanya. Nah, ini sebenarnya untuk dari kan kita dari udah bebas banget akhirnya PSBB terus di sini ada pembatasan tertentu saja yang akan jadi new normal. Sebenarnya akan ada perubahan lagi nggak sih terhadap psikologis kita? Jadi misalnya tiba-tiba kaget kah atau misalnya jadi kayak wah udah masuk kerja aja nih tapi masih setengah-setengah gitu. Untuk dari kalian sendiri lihatnya gimana? Iya, tadi bilang kan welcome to the new normal. Yang pasti ini akan mengganggu keseimbangan kita lagi, keseimbangan diri kita. Ya, yang tadinya kita di rumah, kita merasa safety dengan zona hijau kita di rumah kita masing-masing, harus diwajibkan menuju ke tempat aktivitas masing-masing dengan kondisi masih sama. Kita masih belum tahu
ngatasin si virus ini gimana, karena kita nggak punya antivirusnya seperti apa. Ya pasti akan lagi mulai tuh kayak kurva normal. Kalau misalnya teman-teman tahu ada yang honeymoon phase, kemudian anxiety phase, kemudian acceptance, dan akhirnya bisa adjustment, itu pasti muncul lagi gitu ya. Yang tadinya kita merasa aman, kita harus keluar, kecemasan, keparnoan itu juga bahkan akan balik lagi ya, karena sesuatu yang membuat diri kita nggak seimbang, baik fisik, pikiran, dan juga psikis kita, ya pasti akan membuat kita ya jadi cemas, jadi panik, jadi khawatir, dan lain sebagainya. Tapi balik lagi ya, kita yang atur diri kita yang tahu apa yang membuat kita panik, apa yang membuat kita cemas, ya kita coba untuk tidak menularkan ke orang lain, cari cara yang efektif gitu. Itu dia. Oke, nah itu udah sampai di ujung acara juga nih, pokoknya thank you banget ya untuk kalian udah Ya, ngobrol-ngobrol dengan mungkin kita. satu Nah lagi itu Tan, jadi ya jangan boleh lupa juga silakan. kalau misalnya butuh sesuatu, bisa teman-teman juga cari apps ataupun website untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan relaksasi gitu ya. Oh ya, Karena iya. itu juga penting. Tadi juga ada yang bilang yoga. Yoga itu juga kalau memang, tapi yoga memang orangnya suka yoga ya. Jangan sampai Mm-mm. kita yoga kayak saya yoga agak susah, lipat-lipat badannya agak agak ribet gitu ya. Ya bisa yoga, bisa relaksasi pernapasan, udah banyak apps dan websitenya, dan itu juga bisa teman-teman Iya, lakukan. Jadi lakukan sesuatu kegiatan oke. yang memang menyenangkan, bisa relaxing buat teman-teman gitu. Ya, sempat lupa juga tadi aku. Jadi ada penyuluhan dari pemerintah juga nih, ada Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Hmm? memberikan konsultasi psikologis secara online nah ini webnya kalau buat teman-teman mau cek juga pdskji.com. Nah, Mm-mm. itu dia smart viewers ya, kalau misalnya mau mampir, kalau misalkan memang ada mau ngobrol-ngobrol atau misalnya ya konsultasi lah, itu teman-teman bisa ke situ juga Iya, di gitu. Himpunan Psikologi Indonesia juga punya ya layanan sejiwa juga, itu juga bisa dimanfaatin. Jadi kalau memang ternyata dengan kita self care kita merasa masih belum pulih secara psikologis, ya boleh, nggak ada salahnya minta bantuan profesional sebenarnya. Betul, betul. Oke, itu dia, benar banget. Nah itu ingetin lagi, jadi kuncinya itu adalah mengenali sumber stres kalian, Betul. gitu. Oke. Nah, ya, Kayan, makasih banget ya udah ngobrol-ngobrol lagi. Makasih Sama-sama lagi, Tan, nggak thank apa-apa. you untuk kesempatannya. Oke, nanti mungkin next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya di Binus TV. Buat smart viewers, terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti di nextnya komen aja langsung di bawah kira-kira mau ngobrol mengenai apa lagi, narasumbernya kira-kira siapa. Nanti hari Jumat kita akan ketemu lagi. Jadi Nathan pamit undur diri dulu. Terima kasih Kayan. Kita Sama-sama. close dulu ini. Bye-bye.